Dari berbagai mobil yang dia review, Jason Andika pilih MG4 EV sebagai mobil sehari-hari dia. Kenapa ya? FF. Hey Jason! Jason Andika. Halo Tomotif. Halo Feb. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih loh ya sudah meluangkan waktu di kesibukan CVT Indonesia. Sebenarnya ini effort banget sih. Waduh, jadi nggak enak. Mau berapa? Nanti ya, invoice. Iya, mau berapa Jeko maksudnya? Oh. Lumayan juga, gue suka sih lumayan Jeko. Oh lumayan? Iya. Oke, biasanya buat Boleh juga. resign kan? Halo, nama gue FX Jason Andika Syarif. Lumayan panjang juga namanya. Usianya juga udah cukup berumur 31 tahun. Dan sekarang lagi sibuk ngonten. Karena sama seperti Halo Otomotif, gue adalah seorang content creator dari CVT Indonesia. Dan sekarang tinggal di daerah Jaksel, Pondok Indah. Dan ini dia mobil gue, MG4 EV. Kenapa MG4 EV? Dari sekian banyak EV yang berkeliaran nih di Indonesia sekarang. Iya. Kenapa pilih ini? Karena pertama memang lagi cari mobil listrik atau EV ya, electric vehicle, yang operational cost-nya itu jauh lebih hemat. Karena butuh banget nih, apalagi makin kesini tuh makin butuh yang lebih hemat lagi. Karena menjelang berkeluarga juga, jadi butuh yang dana lebih lah ya. Jadi secara operational cost memang mobil listrik tuh jauh banget lebih hemat dibandingkan dengan ICE ya, atau internal combustion engine, mobil-mobil bensin biasa gitu. Ini harganya di bawah 400 juta loh Pak. Di bawah 400 juta? Di bawah 400 juta, 395 juta rupiah on the road Jakarta gitu. Jadi dengan harga yang dibanderol, kalian bisa mendapatkan sebuah mobil listrik yang menurut gue hampir tick all the boxes. Selain itu juga implementasinya bagus banget, desain depannya, sampingnya, belakangnya gue suka. Interiornya juga oke. Lalu kemudian bisa dibilang ini, kalau kalian cari mobil listrik yang kenceng, banyak yang lebih kenceng daripada si MG4 EV ini. Tapi kalau fun to drive, gue rasa dia yang paling fun to drive di kelas harga under 1 miliar sih dia sih. Handlingnya luar biasa. Jadi kalau kalian emang suka nyetir sendiri, Oh ini enak sendiri, nih buat nyetir sendiri. bener. Tapi kalau lu sebagai penumpang, gue nggak nyaranin. Ini mobil Oh justru enggak sih, bandingannya keras, duduk di Oke. belakang juga agak sempit ya, ruang kabinnya. Tapi kalau lu bawa sendiri, mobil ini gokil banget. oke. Iya. Itu ya, berarti fun to drive banget ya? Bener. Ini di bagian velgnya. Ini kalau kalian tahu MG4 EV itu kan, kalau lu tahu juga itu dia pakai wheel cover sebenarnya. Oh Standarnya. ada wheel covernya? Ada wheel covernya Oke, sebenarnya. berarti nggak kayak gini nih? Nggak kayak gini. Tapi pada saat gua copot wheel covernya, wih cakep juga nih, alloy wheelnya nih, velg alloynya nih. Tapi Nah, warnanya nggak gini kan? Warnanya nggak gini, warnanya tuh warna silver, single tone juga, tapi oke. warna silver. Cuman akhirnya gue cat lah jadi gunmetal finish kayak gini. Terus bannya juga masih ori sih. Oh ini bannya ori? Iya, bannya ori, tapi menurut gue bannya agak overkill. Kenapa? Pakai Conti gitu. Gue cuman iya. concern gue adalah ketika ganti nanti mahal banget. Oke, itu berarti dari samping cuman Itu aja, semuanya ini sama, gue wrapping juga. yang gue paling suka tuh dari belakangnya, si MG4 EV. Gue setuju sama lu, Feb. Gue pertama kali malah jatuh cinta sama mobil itu di bagian belakangnya, jujur aja. Oh iya? Iya. Apalagi pas lampu belakangnya nih, lu nyalain, dia kayak bar gitu kan, LED bar gitu, memanjang dari sampai sini ke sana gitu ya. Oh, iya. Terus ini sosokan gitu ya di atas. Oh, ini nyala nih? Nyala tuh, kayak Oke. sabetan gitu kan, set gitu. Keren sih kalau malam hari sih, keren banget dari belakang tuh, pas lihat tuh dari belakang punya orang ya dulu belum punya. Wih, mobil apa tuh gitu. Oh MG anjir, keren juga ya. Oh iya benar. Kalau biasanya kita ngelihat pertama kali di jalan tuh ngelihat belakangnya duluan kan, kalau Bener. mobil orang kan. Iya. Tapi ya overall desain belakangnya sih menurut gue juga cakep sih, ganteng sih. Menurut gue Iya, cuman iya, ya ini agak lower bumper ini agak tebel gitu ya. Jadi kelihatannya kayak bongsor banget gitu belakangnya. Tapi ini tuh masuknya apa sih? Sedan atau compact SUV atau apa sih? Masuknya compact hatchback, Pak. Oh compact hatchback. Compact hatchback. Oh, bener. kenapa Dia- disebut compact hatchback? Karena secara bodinya ini juga hatchback banget sih sebenarnya. Dan dia di luar sana masuk segmennya compact hatchback. Kalau di sini mungkin hatchback biasa kali ya, di Indonesia beda ya. Kalau di UK atau di Eropa tuh masuknya compact hatchback. Oh, I see. Kalau di sini ya Tahu hatchback sih. lah ya, ngomongnya hatchback gitu. Karena memang bodinya
tipe hatchback tuh ada compactnya ya? Gue baru tahu Ada juga. compact, ada medium hatchback, ada small I see. hatchback gitu. Wah, gue harus banyak belajar nih sama CVT Indonesia. Wes. Nanti ya tolong Sama-sama ajarin lah kita ya. Oke, nanti masuk video CVT. Oke. Gue Iya, Pak. penasaran sama experience berkendaranya. Itu highlight dari mobil ini, Feb. Oke, jadi gimana kalau kita cobain aja? Tapi yang pertama mungkin gue akan cobain jadi penumpang. Boleh. Lo nyetirin gue. Mas. Abis itu gue gantian. Siap, Pak Feb. Oke ya? Pak Febri siap. Oke, kita akan cobain MG4 EV sekarang ya. Oke, let's go. Ini dia kapasitas baterainya di 51 kWh. 51 kWh. Benar. Oke. Itu tuh terhitungnya gede atau sedang atau gimana? Itu sedang-sedang aja sih, Feb. Oh, sedang. Sedang-sedang aja, dan tenaganya oke lah di 170 PS. Torsinya biasa mobil listrik ini gede nih. Dia di 250 Nm torsinya. 200? 250 Nm. Wow, oke. Udah kayak masuk ranah kalau mesin combustion biasa sports car kali ya. Kalau torsi segede itu ya. Iya, benar. Iya, lumayan lah. Dan akselerasinya katanya, nah ini jagoannya juga nih. Memang bukan yang paling kenceng sih. Tapi Akselerasinya oke lah, dia Oke. decent banget di 7 detikan, 7,7 detik to be exact. 0-100? 0 sampai 100 km per jam, Oke. 7,7 detik. Nah itu sih yang bikin dia, salah satu faktor yang bikin dia fun to drive juga sih. Oke. Nah, ini misalnya sorry ya, kita coba. Oh, dia rear wheel drive juga, itu yang bikin dia seru juga. Ini cocok banget buat yang suka nyetir sendiri, daily driving gitu ya, buat sehari-hari. Iya, Mobil ini iya, enak banget. Terus Ya. ini kan torsinya tadi instan. bener. Terus udah gitu handlingnya juga lo enak banget. Bener. Sebelumnya kan lo pakai Hyundai Creta. Iya. Berarti jauh banget ya perbedaannya ke sini ya? Iya, satu kan pasti karena satu satu ini listrik Oke, gitu ya. betul, jelas. Ini kayak lebih smooth gitu ya, torsinya instan. Dua, kalau kereta tuh yang gue rasain memang dia approach-nya tuh lebih nyaman gitu, mobil nyaman buat nyaman. Oh, oke. Ya kan, Bener. smooth, suspensinya, suspensi juga enak. Jadi Yes, perbedaannya sama mobil sebelumnya jelas lah ya, bensin sama elektrik. elektrik. Experience? Ini kayak lebih approach-nya tuh lebih sporty gitu loh. Jadi kalau lo emang sering nyetir sendiri, lo bakal ngerasain fun-nya sih. Nah, ini menu-menunya nih ya. Ini menu-menunya nih Pak. Jadi lo bisa lihat. Ini lo ngecas semalaman tuh? Kalau ya tergantung sih sebenarnya. Tapi biasanya gue tinggal tidur karena Oke. itulah benefitnya di mana lo bisa dapat diskon tarif. Ah, oh gitu? Listrik. Jadi khusus untuk EV ya, ngecas EV. Kalau lo dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi atau 5 subuh gitu ya, gue lupa. Itu cuman 1.400-an. Oh iya? Yes. 1.400-an. Jadi makanya orang pada suka ninggalin tidur tuh karena bener, tinggal tidur aja karena diskon ya. diskon. Untuk biayanya 1.400 kalian sama kapasitas baterainya tadi 51 kWh ya. Oke. Oh, Itu hitung-hitung ya. itu hitungan kali. nih kita ini biayanya ya untuk sekali charge. 70 ribuan. 70 ribu awal. Yes. Full. Itu lu udah kalau lu misalnya dari kosong banget ya, Feb. Dari kosong banget tuh. Gila, murah banget sih. Gue jadi penasaran pengen nyoba, boleh nggak sih Jason? Boleh banget. Itu makanya gitu gue sangat rekomendasiin banget lu harus nyobain mobil ini. Oke, berarti sekarang gue yang akan cobain MG4 EV-nya Jason ya. Siap, let's go. Kenapa gue lepas gas kayak ngerem? Ngerem. Nah, itu namanya regenerative braking. Itu kayak engine Oke. brake di mobil-mobil combustion lah ya. Oke. Nah, itu sebenarnya dari lu ngerem gitu, dia bisa mengisi daya lagi tuh ke Oh, baterainya. itu yang Jadi disebut. dia bener regenerative dia kan. Energy recovery kalau MG sebutnya. Nah, ini kita cobain sport. Kita cobain sport nih ya. Yes. Tapi itu lo lebih nyaman yang mana kalau lo sendiri yang barusan tuh? Jujur kalau buat daily sih ya kita yang normal-normal aja, Pak. Normal Iya, aja. Oke. normal aja. Ini udah sport nih, Pak. Sport nih. Oke, kita coba gas ya. Gaskan. Bismillah. Wah, lebih Wah, anjir. lebih responsif kan? Gokil ya? Wah, pantesan lo senyum-senyum sendiri ya. Iya, Pak. Sumpah. Tapi Ya. overall nih ya, pas pertama kali Ya, impresi gua lu duduk gimana? tuh langsung, karena gua tuh emang suka yang apa sih disebutnya commanding gitu nyetirnya. I see. Kalau ini kan karena kayak ini kan
apa tadi lu bilang hatchback ya? Hatchback masuknya, benar. Masuknya hatchback. Iya. Jadi tapi tuh kayak serasa kayak sedan gitu ke bawah gitu, bener gak sih? Iya, posisi duduknya ini bener-bener bisa di-set rendah banget. Iya, gitu. Jadi feel-nya tuh sporty banget. Sporty banget kayak Iya. nempel ke aspal gitu. Oh iya, satu hal nih Feb yang gue sebenarnya nggak suka nih dari MG4 EV ini, iya, dia apa? tuh minim physical button ya. Jadi semuanya tuh lo mesti atur di head unitnya. Which is, ini kayak gini aja contohnya nih, kayak driving modes, lo mesti masuk dulu, nggak ada tombol dedicated Oh iya, khusus gitu. benar, Kalau di benar. kayak di Hyundai Creta gitu kan ada kan ya, Ada, driving mode puter langsung lo gitu. ganti-ganti gitu kan. Ini nggak, lo mesti melewati beberapa proses panjang dan itu agak membahayakan sebenarnya. Jadi ini udah cukup puas gua Siap. nyobain mobil lo ini, dan terima kasih udah sharing sama teman-teman di sini. Sama-sama. Bagaimana MG4 EV ceritanya lo bisa sharing punya mobil listrik gitu, karena kan Benar. menurut kita sih banyak banget yang ngerasa tadi tuh lo bilang gitu, sebutannya range anxiety lah ya gitu. Yes. Ya, orang yang takut sama itu jarak ini muat nggak sih sampai selesai gitu, atau sampai Bener. nyampe nanti. Dengan punya mobil listrik itu apa ya, lu bisa manage waktu lah. Jadi misalkan lu mau berpergian kemana nih, udah ada planning nih kemana, nah lu harus ngecas dulu. Jadi udah prepare dulu nih mau pergi kemana, terutama pergian yang jauh, ya udah fullin dulu 100%. Tapi kalau misalkan besok cuma muter dalam kota aja, nanti dulu deh. Maksudnya ngecasnya juga nanti bisa nanti lah. Jadi kebiasaan aja sih bro. Jadi lebih apa ya, karena udah sering pakai mobil listrik, jadi manage waktunya juga udah lebih pakem lah gitu. Jadi gimana? Approve? Tapi Belum. nggak tahu. Gue tuh mau sih sebenarnya elektrik. Gue mau gitu. Cuman ya tadi gue tuh nggak terlalu suka sedan jujur. Maksudnya gue nggak terlalu yang mobil rendah Paham. gitu. Lu suka yang SUV commanding. Iya. Ya. Tapi ini lo udah ngasih gue banyak pencerahan. Jadi mudah-mudahan gue mungkin someday ya peduli dengan lingkungan. Sebenarnya itu gue faktor kesekian sih pas. Buat kalian nih yang berencana atau berminat lah untuk beralih ke mobil listrik, pesan dari gue nggak usah khawatir, nggak usah takut, cobain aja dulu. Tapi pesan gue adalah investasi jangan gede-gede dulu. Jadi mulai dulu lah dari mobil-mobil listrik yang affordable. Ya memang balik lagi ya, affordable itu kan relatif. Ya, maksudnya nggak usah beli mobil listrik yang sampai miliar-miliaran atau di atas 500 juta. Kelas bangsa 300 juta, 400 juta nih, apalagi kayak ini 300 jutaan bahkan. Kalian udah bisa mendapatkan sebuah mobil listrik yang proper gitu, yang jarak tempuhnya itu juga udah lumayan jauh gitu ya, 400 kiloan. Jadi nggak perlu khawatir sih, kalian mesti cobain dulu. Gue bahkan jadi ketagihan gitu. Bukan ketagihan bawa mobilnya ya, tapi lebih ketagihan hematnya. Dan nggak perlu lah yang mobil listrik yang high performance gitu. Jangan serem itu. 3,8 detik tuh banyak tuh kejadian. Iya kan, banyak jadi yang biasa-biasa aja gitu. Buat pengendara lain, jangan ugal. Dan jujur ya, gue pribadi gue paling kesel banget nih, kalian please banget jangan jadi lane hogger gitu ya. Aduh, di jalan tol please banget. Aduh, pasti banyak ya juga yang kesel juga sama lane hogger. Jadi kalau jalur kanan nih sekali lagi nih ya, gue bukannya mau memberikan menggurui, cuman kalau sebelah kanan kan ya itu untuk mendahului lah ya. Atau misalkan kalau nggak mendahului, buat kecepatan yang ya 100 km per jam lah maksimal itu. Jangan kalau kalian kecepatan 60, 40 gitu di kanan. Please jangan ya.